Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya juga sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini walaupun dalam keadaan virtual. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Dahri dari tim Interoperability atau Intero, bersama dengan Linda, ada Pak Imeng tadi juga, ada Mas Ikhwan, ada Mei, dan PO-nya yaitu Mas Pandu. Biasa dipanggil Saifu gitu aja ya, mungkin yang belum kenal. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membawakan materi tentang Domain Name System atau DNS. Mungkin nanti akan kita bahas sedikit overview apa itu sih DNS, bagaimana cara kerjanya, dan juga nanti bagaimana sih pengimplementasian DNS itu di dalam lingkungan sistem UI kita. Langsung saja, yaitu apa itu DNS. Domain Name System atau DNS merupakan sebuah sistem penamaan yang menyimpan informasi data domain atau host dalam sebuah jaringan. Singkatnya, DNS ini bekerja untuk mengubah sebuah URL atau domain ke dalam bentuk IP address, sehingga kita tidak perlu memasukkan IP address secara lengkap ketika kita ingin mengakses sebuah website atau menggunakan internet. Tugas dari DNS ini yaitu tadi menerjemahkan domain dalam bentuk IP address sehingga tidak merepotkan kita untuk menghafal banyaknya IP address ketika kita sedang menggunakan internet. Mungkin gampangnya secara sederhana, DNS itu mirip seperti address book atau kontak yang ada di HP kita masing-masing, daripada kita harus menghafalkan nomor HP teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada yang sering kita hubungi. Mending lebih baik kita memberi nama pada kontak tersebut, seperti halnya pada DNS, daripada kita menghafalkan tiap IP address untuk mesin-mesin atau host yang mungkin akan kita akses. Lebih baiknya kita memberi nama atau domain terhadap IP tersebut. Nah, supaya memudahkan dalam manajemen penamaan domain di situ, maka muncullah apa itu yang namanya DNS atau Domain Name System. Mungkin ada beberapa yang salah, yang mungkin kepanjangan dari DNS itu ada juga yang menerjemahkan Domain Name Server, tapi sebenarnya yaitu Domain Name System. Selanjutnya, gimana sih awal mula DNS itu dibuat? Sebenarnya sejak awal masa pertama-tama internet atau masa pertama internet dibuat, ada sebuah tabel yang berfungsi mirip dengan konsep DNS, yang mana tugasnya yaitu memetakan nama ke dalam bentuk IP address yang bernama host, atau mungkin kita kenal sekarang filenya itu adalah etc host. Dan ini adalah contoh file host yang ada di Linux. Di sini adalah IP address, terus di sini ada domainnya. Nah, kita bisa menambahkan di sini, misal kita mau menambahkan report apa gitu, kita bisa tambahkan di sebelah kiri sini adalah itu adalah IP address dan sebelah kanan adalah domainnya. Nah, yang bawah itu untuk record yang berhubungan dengan IPv6 atau IP versi 6. Secara teknis sebenarnya host atau file di etc host itu masih digunakan untuk mencocokkan sebuah domain dengan IP address sebelum melakukan pencarian via DNS. Nah, mungkin itu yang bisa digarisbawahi ya. Melakukan pencarian IP address sebelum melakukan pencarian via DNS yang sudah terkonfigurasi. Jadi untuk
sistem operasi yang familiar dengan kita sekarang, misalnya Linux atau Windows itu, cara kerjanya ialah sistem operasi itu ketika akan meminta sebuah data dari sebuah domain, IP-nya ini berapa. Nah, sistem itu akan mencari yang pertama kali ini di file host ini, di file etc host. Ya, kalau di Windows ada di drive C, sistem 32, driver, etc host. Kalau mungkin di Linux atau yang pakai Mac OS ada di slash etc host ini. Nah, sebelum sistem operasi akan melakukan pencarian record domain tersebut di DNS server yang sudah kita setting di pengaturan jaringannya, pengaturan network, sistem operasi akan pertama kali mencari file tersebut di record tersebut di file etc ini. Makanya mungkin teman-teman support ya mungkin relate ketika ada beberapa komplain yang mungkin pernah menangani komplain terutama untuk aplikasi atau domain-domain yang sifatnya internal yang nggak ada di publik jaringan internet gitu, misal seperti kasir, kadang kan, oh ini DNS-nya sudah benar, tapi kok mengakses kasir masih ke alamat yang salah, ke IP address yang salah. Mungkin ada record aplikasi tersebut dengan IP yang lama mungkin di file etc host ini bisa dicek di sini. Nah, setelah itu mungkin nanti jika sistem operasi atau klien tidak menemukan recordnya di file host ini, nanti baru akan mencari di DNS server yang sudah dikonfigurasi tadi. Nah, kenapa muncul DNS? Karena tentu saja file etc host ini memiliki sangat kekurangan, yaitu salah satunya adalah file etc host harus menyimpan semua record atau alamat yang ada di internet, dan juga file etc host harus dikopikan ke semua komputer di internet. Ini kita bicara dalam konteks awal mula perkembangan internet zaman dahulu. Jadi memang kalau misalkan nggak ada DNS, ya kita mau browsing gitu Google, misal mau Facebook itu kalau nggak mau nulis IP-nya ya pakai domain. Nah, kalau pakai domain ketika nggak ada DNS ya berarti harus kita simpan di file etc host ini. Sedangkan tentu saja kecenderungan kita untuk berinternet mungkin kan sangat sangat kompleks ya. Jadi nggak cuma website-website itu saja yang kita buka, tentunya ada banyak ratusan atau mungkin bahkan jutaan website yang kita buka dalam beberapa waktu gitu ya. Nah, tentunya akan sangat repot kalau harus ada semua record itu di masing-masing komputer atau laptop kita. Nah, apalagi juga itu harus istilahnya harus meratakan ke semua user yang menggunakan internet pada saat itu. Tentunya itu sangat merepotkan, jadi tidak efektif, sehingga dibuatlah yang namanya DNS tadi untuk manajemen domain daripada kita harus menggunakan etc host. Oke, yang selanjutnya yaitu hierarki DNS. Di sini, misal seperti di gambar ini, ada domain ru.wikipedia.org. Nah, hierarkinya yaitu yang pertama ada root level domain. Root level domain ini merupakan puncak hierarki yang diekspresikan berdasarkan periode, memiliki ciri khas penambahan titik di belakang domain. Misalnya ini ru.wikipedia.org, tanda titik, nah di belakang org ini titiknya ini merupakan root level domain. Nah, namun sebagai user kita jarang sadar bahwa sebenarnya di setiap domain itu ada titiknya ini. Nah, ketika kita
Yang biasa kan ketika kita memasukkan sebuah domain ke dalam address bar di browser, ini kan misal google.com ya udah google.com. Kita nggak memberi titik di belakang .com-nya itu kan. Nah, itu nanti secara otomatis akan ditambah sendiri oleh sistem. Jadi sistem yang akan menambahkan titik di belakang domain tersebut. Yang pertama itu tadi root level domain. Yang selanjutnya yaitu ada top level domain. Top level domain merupakan kata yang posisinya berada di paling kanan atau di belakang suatu domain. Jika dibaca ya berada di paling belakang, misalnya saja pada contoh domain ini yang root.wikipedia.org, maka top level domain atau TLD-nya yaitu adalah .org. Top level domain ini dapat berisi second level domain dan juga host. Nah, secara umum top level domain dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada generic top level domain adalah TLD atau top level domain yang bersifat general, ya namanya saja generic. Jadi misalnya itu ada .com untuk tujuan komersial, edu untuk pendidikan dan sebagainya dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu country code top level domain. Adalah top level domain yang didasarkan pada kode negara, misalnya ID untuk Indonesia, US untuk Amerika Serikat, MY.MY untuk Malaysia, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu adalah second level domain yang dapat berisikan host dan domain lain atau sering disebut dengan subdomain. Misalnya saja pada domain root.wikipedia.org ini, maka second level domainnya adalah Wikipedia. Yang selanjutnya yaitu third level domain, merupakan kata yang letaknya di sebelah kiri second level domain dan dibatasi dengan titik. Misalnya saja untuk domain root.wikipedia.org, maka ru merupakan bagian third level domainnya. Selanjutnya yaitu ada cara kerja DNS. DNS dalam tahapan DNS ini bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai dari proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, DNS server, DNS server, hingga authoritative DNS server. Apa yang pertama yaitu DNS query. Istilah DNS query ini merupakan istilah teknis dalam klien meminta informasi mengenai IP address. Sistem akan mencari informasi di file host yang tadi kita sudah bahas tadi. Pertama kali sistem akan mencari file atau data domain tersebut, domain yang diminta klien tersebut di file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, maka DNS akan berusaha mencari informasi yang tercatat dalam sistem cache atau cache. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu DNS Recursive Resolver. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau internet service provider. Katakanlah informasi yang kita cari tadi tidak ditemukan di ISP, maka kemudian sistem akan lanjut lagi mencari informasi yang dibutuhkan ke root name server. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal domain dan IP address. Server ini memang belum tentu memiliki jawaban yang tepat untuk informasi domain yang dibutuhkan tadi. Namun server ini dapat meneruskan atau melempar informasi yang dicari ke pihak yang lebih mengetahui, atau apa ya, bisa dilempar ke selanjutnya, yaitu yang terakhir yaitu authoritative name server. Nah,
Jadi server ini memiliki semua informasi lengkap soal situs yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang diminta di awal tadi. Tentu saja hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu, namun tentunya kita tidak pernah akan merasakan proses ini, karena proses di dalam cara kerja DNS ini berlangsung sangat cepat, mungkin hanya milidetik atau secepat itulah. Hasil pencarian akan memiliki masa waktu tertentu atau disimpan di dalam cache tadi. Nah, proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Nah, beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk cache di device untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan cepat. Nah, terutama untuk query-query berikutnya. Mungkin nanti ketika klien akan mengakses domain yang sama, jadi tidak perlu melakukan query ulang dari awal karena sudah langsung ketemu di cache. Mungkin untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Ada sebuah gambar. Jadi yang pertama itu adalah ketika misal klien meminta sebuah request terhadap data domain atau melakukan query DNS tadi, DNS resolver akan mencari alamat pada host file yang ada pada file host yang tadi ada di etc host. Terus jika alamat host yang dicari sudah ditemukan, maka akan diberikan kepada klien dan proses selesai. Nah, tadi ketika klien meminta domain ini IP-nya berapa sih? Nah, pasti dia akan mencari pertama itu di file host ini. Yang selanjutnya yaitu jika tidak ditemukan di file host, maka DNS resolver akan melakukan pencarian pada cache yang dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Apabila ada kemudian disimpan dalam cache, lalu hasilnya diberikan dan selesai. Tidak perlu berlanjut ke proses-proses selanjutnya. Ini cache tadi. Jadi ketika misal kita melakukan mau buka WACID gitu ya, ketika sudah mendapat jawaban maka akan disimpan dalam cache ini. Nah, untuk kebutuhan jika nantinya ke depan ada permintaan untuk domain ini lagi, tidak perlu mencari ke ke proses yang lebih lanjut. Tentunya ada jangka waktu tertentu, tidak selamanya disimpan di sini. Jika dalam cache tadi tidak ada, maka DNS resolver akan melakukan pencarian pada alamat server DNS pertama yang ditentukan oleh pengguna. Nah, baru ketika di file host dan cache pada klien ini tidak ditemukan record yang diminta, maka DNS resolver akan melakukan permintaan kepada DNS server yang sudah kita setting di saat kita nyeting network atau kalau kita pakai WiFi kan DHCP ya. Itu. Nah, biasanya kan kalau di setting network itu biasanya ada dua kolom untuk DNS, ada 1 dan 2. Nah, yang pertama itu dia akan mencari pada DNS yang pertama. Jika tidak ada, baru akan turun ke DNS secondary-nya. Mungkin itu jika lalu adalah DNS ditugaskan untuk mencari nama domain pada cache-nya. Nah, jadi tidak hanya pada klien yang mempunyai cache tadi, server ini untuk proses pertama kalinya juga dia akan mencari pada cache servernya. Jadi belum masuk ke record yang ada di database-nya DNS-nya mungkin seperti itu. Namun dia akan mencari dulu di cache karena mungkin sebelumnya
domain tersebut pernah diakses atau pernah di-request, maka dia akan disimpan di sini. Nah, jika tidak ditemukan, maka DNS akan melihat file database yang dimiliki oleh server, yaitu ya record-record yang disimpan di DNS ini, atau biasanya kita sebut zone. Zone ini apa ya? Mungkin kumpulan dari satu database domain begitu ya. Nah, jika di dalam proses di dalam DNS server ini masih tidak ditemukan, entah dalam cache atau zone ini, maka prosesnya akan berlanjut lagi ke DNS server yang lain, yang mana yang terkait dengan DNS server ini. Jadi, jika sudah ditemukan, maka DNS server akan membalas kepada klien dan akan ditampilkan dalam web. Namun di DNS server ini dia akan menyimpan hasil dari DNS lain ini dalam cache-nya juga. Jadi ketika nanti diminta lagi domain tersebut, tidak perlu DNS server yang kita setting di netbook kita ini tidak perlu mencari lagi, tidak perlu istilahnya tidak perlu melempar lagi ke DNS lain. Mungkin itu. Nah, selanjutnya ini adalah DNS yang ada di UII. Mungkin teman-teman juga sudah ada beberapa yang familiar. Terutama ini ada DNS public. DNS public ini yang sifatnya itu dia menangani biasanya digunakan untuk komputer-komputer di fakultas, di unit-unit itu biasanya menggunakan DNS ini 103.9566 sama 77 ini. Kalau enggak ya biasanya kebanyakan pakai Google ya, yang 888 atau 8844 atau 111. Nah, untuk DNS public ini dia yang akan menangani request yang ke internet. Jadi memang dia dikelola juga oleh teman-teman kita di NDC. Yang selanjutnya yaitu DNS internal DC atau DNS data center. Ini kita fungsikan untuk komunikasi antar server dan service yang ada di UII ya, terutama di tim kita, tim Intero, semua servernya itu menggunakan DNS ini yang dia sifatnya lokal dan juga cluster. Nah, nanti kita bahas mengenai clusternya tersebut. Lokal, jadi komunikasi antar server itu sudah menggunakan domain. Jadi misal server worker server worker mau mengakses worker yang lain atau gimana itu, dia sudah mengakses itu menggunakan domain, atau misalnya untuk web gitu ya, mungkin ada Nginx load balancer kita ke belakangnya itu bukan nggak pakai IP lagi tapi sudah pakai domain. Jadi sudah pakai misal intero worker 01.svr dan sebagainya gitu. Jadi sudah tidak menggunakan IP lagi. Nah, kenapa begitu? Karena supaya lebih mudah manajemennya tadi. Karena ketika kita harus misalkan harus ganti IP, ganti mesin gitu kan. Kita cuma tinggal mengganti IP pada record DNS internal ini. Jadi nggak perlu kita masuk satu-satu ke Nginx atau load balancer-nya, terus kita nyeting, wah tadi yang IP ini diganti ini, diganti ini. Nggak perlu. Jadi mungkin kalau ditaruh di host juga sama ya bisa, tapi tetap juga kan kita harus masuk satu-satu ke mesin-mesin yang ada. Itu kurang efektif, makanya kita gunakan domain, kita gunakan DNS khusus untuk komunikasi server yang ada di tim intro. Selanjutnya yaitu ada DNS lokal atau DNS PMB. Ini
sama juga dia ini bertugas untuk menangani request-request di klien di UII, terutama yang sifatnya itu lokal. Seperti misal, mungkin teman-teman tahu ada CPT, UIACID, PPMB, atau kasir. Nah, itu ketika misal komputer kita dipakai jaringan apa namanya kabel gitu ya, yang terutama di office-office, di fakultas atau di rektorat ini, kalau kita menggunakan DNS yang publik itu misal Google DNS 88 atau bahkan DNS 103.9566 ini, kita nggak akan bisa buka apa namanya aplikasi-aplikasi yang lokal tadi, karena itu sifatnya private, nggak publik, jadi nggak ada di internet. Harus kita mungkin harus bisa nambah dengan etc host, namun sekali lagi itu nggak efektif karena ribet nanti ketika ada pergantian IP server, mungkin masa ya harus turun terus nanti satu-satu apa namanya di file hostnya itu. Maka kita buatkan DNS lokal atau DNS PMB. Kenapa DNS PMB? Ya karena memang kebanyakan kebutuhannya untuk urusan-urusan di PMB ya, karena aplikasi-aplikasi yang lokal itu rata-rata PMB. Nah, itu mungkin. Terus untuk DNS lokal dan DNS internal data center tadi, kita untuk manajemennya kita mudahkan lagi dengan webmin. Nah, webmin ini merupakan sebuah apa ya namanya, istilahnya tool sistem administrator untuk Linux, yang mana bisa kita install pada Linux, bisa mungkin Debian atau Ubuntu atau apa namanya CentOS. Nah, untuk kasus ini kita pakai Ubuntu. Nah, webmin ini memudahkan kita karena dalam apa namanya khususnya dalam manajemen database apa DNS, karena di sini kita bisa install DNS secara GUI, secara dengan menggunakan web browser, jadi nggak pakai CLI lagi, apt install, bin atau sebagainya. Terutama dalam manajemennya ketika kita mau menambahkan record, mau backup, mau melakukan sync ke DNS yang satunya gitu, kita sangat terbantu, termudahkan dengan adanya webmin ini. Jadi nggak cuma untuk DNS ya, tapi webmin ini juga bisa untuk web server, kita melakukan instalasi Apache mungkin, terus database. Kita juga bahkan bisa ngetting network dari server kita, Ubuntu kita bisa nambah user untuk itu, untuk akses ke server kita. Jadi memang secara webmin ini memang tool administrator yang sangat general, jadi nggak hanya untuk DNS saja, namun pada kali ini tim Intro menggunakan webmin hanya untuk kebutuhan DNS. Nah, kenapa webmin? Sebenarnya dahulu itu kita juga pernah menggunakan tool sistem administrator lain, itu yang namanya Vesta. Kalau teman-teman mungkin ada yang tahu, zaman dulu kita pernah pakai Vesta, cuma memang Vesta itu nggak sekompleks webmin ini. Itu khusus untuk bisa kita install beberapa service seperti misal DNS yang kita gunakan, atau web server atau database itu di Vesta juga bisa. Cuma memang nggak sekompleks webmin ini karena memang sebenarnya webmin ini kan Linux itu dijadikan GUI web browser gitu ya. Kalau Vista itu enggak, cuma dia bisa nambah service-service tertentu saja. Nah, kenapa kok dari Vista itu kita pindah ke webmin? Karena yang pertama itu di Vesta itu nggak ada fitur master, atau di DNS itu biasa disebut dengan master slave. Nah, jadi dulu itu memang redundant DNS-nya, tapi
apa namanya, masih menggunakan cron job untuk rsync apa namanya config-nya. Jadi sangat manual ya walaupun pakai cron job itu. Terus ada kendala juga untuk melakukan backup-nya itu agak susah. Jadi makanya dan juga sering macet juga, entah kenapa ya. Padahal untuk secara usage resource-nya itu nggak tinggi-tinggi amat waktu itu, tapi service bin atau nametnya itu sering macet, jadi perlu di start manual. Nah, mungkin itu kenapa kita pakai webmin. Mungkin sebenarnya ada pilihan lain juga seperti cockpit gitu, seperti semacam webmin, tapi kira-kira kita pakai webmin ini setahun, kurang lebih lah setahun atau belum, mungkin masih baru setengah tahun mungkin itu. Alhamdulillah nggak ada isu yang gimana-gimana banget. Bahkan kita juga bisa melakukan master tadi, master slave DNS dengan gampangnya, konfigurasinya gampang, installnya DNS gampang, terus apa namanya, untuk nambah record gampang, untuk manajemennya gampang, ya, karena GUI kan dibandingkan kita harus konsol atau SSH ke server kita. Nah, kira-kira ini tampilan dashboard pertama ketika kita setelah menginstal webmin. Nah, ini adalah tampilan menu DNS servernya. Jadi mungkin kita bisa kita bukakan saja. Ini sudah buka. Di sini untuk instalasinya, mungkin instalasi dulu sebelum ini sudah ada ya. Tapi nanti ketika kita setelah pertama kali install webmin itu ada akan begini default tampilannya pertama. Terus di bagian server ini ada bin DNS server. Nah, namun ketika pertama kali install ini belum ada, jadi diinstal dulu manual. Kita cari di unused module sini, cari DNS atau bin, misalkan apa itu kan. Setelah sudah ketemu, tinggal klik saja terus install. Tunggu prosesnya selesai, terus udah di sini sudah keluar bin DNS server ini. Nah, untuk konfigurasinya sangat mudah ya. Mungkin sebelum kita buat zones atau record pada di sini, pertama karena kita akan tujuannya pakai webmin tadi adalah yang paling dicari itu adalah fitur clusternya atau master slave-nya. Nah, oh ya saya jadi ingat kemarin itu kan sempat ikut workshop DNS yang dari acara IDNIC itu, pematerinya itu sempat mention bahwa DNS is a critical piece of internet infrastructure. Jadi memang DNS itu bisa dibilang sepele ya, karena konfigurasinya mudah, manajemennya mudah. Cuma apa namanya, tugasnya cuma menerjemahkan saja dari domain ke IP, tapi dia itu kritikal karena apa? Karena kalau DNS ini mati, misal cuma nggak cluster ya cuma satu node saja, terus mati nggak bisa resolve request domain yang masuk ke dalamnya, terutama kalau di kita di tim intro ini semua sistem ini sudah pakai DNS ini, nah kalau mati ya bisa biar semuanya. Misal terutama di rancher itu ketika DNS tidak resolve ya nggak bisa resolve kemana-mana, jadinya hancur clusternya, bisa dibilang gitu. Nah, untuk sebelumnya, pertama sebelum kita setting apa namanya DNS-nya, untuk menyiapkan biar dia nanti bisa cluster DNS, kita buka pada bagian webmin dan webmin server index ini. Nah, di sini ada dua, ini adalah apa ya istilahnya slave atau DNS slave-nya dari yang sekarang, karena yang ini kan yang main, yang masternya itu pakai domain ns1 bsi.io.
Terus slave-nya itu ada NS2, ada NS3. Nah, untuk menambahkan itu gimana? Gampang, cuma tinggal ini masukkan dulu username sama password dari server sebelah, terus jika yang tentunya juga pastikan dalam satu network ya, atau mungkin bisa di ping gitulah, bisa saling komunikasi, bisa scan, nanti langsung ketemu, tinggal langsung register, atau juga bisa diregister manual di sini, hostname atau IP address-nya, terus ini udah gitu Pak. Di sini di bagian server index-nya ini tadi akan terus nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini soal zone tadi mungkin agak bingung ya tampilannya karena ini masih webmin yang versi lama. Kalau yang di slide tadi kan sudah kolom-kolom baris-baris itu belum update. Ini kenapa kok begini? Misal ada ACS, UACID, terus admisi, sebagainya, terus ada BSIO. Sebenarnya tugas dari NS1 ini adalah sebenarnya menangani 3 zone saja atau 3 macam domain, yaitu yang BSIO, ada SVR, dan juga ada UACID ini. Nah, tapi kenapa kok ini yang UACID ini dipecah semuanya, nggak dibuatkan seperti yang BSIO ini? Dia kan ada 20 record di sini. Kenapa kok yang UACID dipecah masing-masing? Karena ketika misalkan kita buat satu zone untuk UACID dengan UACID, terus di dalamnya ada record ACS, admisi dev, cyber, CBT, dan sebagainya ini, tentunya kan recordnya hanya ini. Sedangkan di luar itu, di domain di internet itu kan kita masih banyak lagi domain yang menggunakan UACID, misal domain-domain fakultas atau UACID itu sendiri. Nah, ketika domain lain yang pakai UACID di luar itu tidak dimasukkan ke dalam zone UACID di sini, akan nanti ketika server atau klien yang menggunakan DNS ini request domain yang nggak ada di sini, maka akan dibalas bahwa nggak ada recordnya gitu. Jadi nggak akan dilempar ke server DNS forwardernya. Yang mana harusnya kan sebenarnya kalau di sini nggak ada ya dilempar. Tapi karena kita buatkan zone tadi database untuk UACID, maka tentunya request tersebut akan mencari di situ. Nah, kalau di situ nggak ada, ya wes dibales, recordnya nggak ada. Karena ada zone UACID. Makanya kita pecah satu-satu ini. Jadi di dalamnya cuma ada satu address. Gini toh untuk dia sendiri. Begitu mungkin. Nah, untuk BSIO ini untuk menangani service-service, terus misalnya ya ini kayak NS1, SEO, terus yang SVR ini adalah untuk menangani, bukan menangani, untuk itu tadi penamaan server-server kita kan banyak hostname. Nah, oke, makasih. Hostname. Jadi daripada kita misal mau SSH atau konsul ke worker yang misalnya pakai worker rancher gitu ya, daripada wah IP-nya piro lalu dadak buka IP PAM atau dokumentasi, tinggal kita masukkan domainnya SSH ke misalkan ini gwdev @cd01 SFR, itu aja. Jadi nggak perlu kita ngapalin semua IP address-nya. Oh ya, untuk membuat zone ini, kita tinggal klik di sini create master zone. Kita tambahkan. Kalau di sini tadi saya buatnya kan NS1 ya, berarti NS1 ya CID master servernya ini, karena kita akan gunakan untuk sebagai master juga gunakan ini NS1 ya CID.
terus add ini ke ini, terus juga also create on slash server. Ya, ini nanti supaya ketika kita buat apa namanya zone atau buat menambahkan address atau record di dalamnya, supaya dia bisa otomatis nambah di slave DNS server yang lain. Nah, masternya dengan masternya ini sama saja ya sebenarnya. Ini sudah, terus kita create, maka akan tampil seperti ini. Terus kita tinggal tambahkan recordnya di sini. Nah, supaya proses sinkronisasi dari master ke slave itu berjalan lancar, ada settingan lagi di sini, yaitu allow transfer sama notify slave. Nah, ini untuk supaya nanti kita bisa sync antara DNS master yang NS1 ini ke DNS slave-nya. Kalau ini ini default ini itu saja. Terus tadi untuk forwarding itu ada di sini, kita bisa setting, kita kasih. Nah, di sini saya pakai DNS public yang dikelola teman-teman edisi tadi, sama ini kalau nggak salah punyanya DNS. Kenapa nggak pakai Google? Karena nggak boleh sama Mas Randy. Beberapa kali sempat trouble di Google, jadi memang nggak menyarankan juga, nggak direkomendasikan. Mungkin teman-teman yang lain juga kalau pakai DNS Google bisa diganti pakai inilah DNS-nya UI ini. Nah, mungkin tadi setelah kita buat masternya kita buat zone masternya, terus kita buka di slave-nya. Seperti biasa, install dulu DNS-nya, terus kita create slave zone, terus domainnya ini, terus master servernya, udah gitu aja. Ini domain atau network ini domainnya dia sendiri ya, NS2. Yang mana tadi NS2 terus IP-nya server ini sudah ditambahkan di record yang pertama. Nanti akan muncul PSIO ini. Nah, konsep master slave di sini nggak gini ya, nggak semuanya ini terus langsung ketika nambah slave, register slave di sini terus akan muncul semuanya, enggak, tapi per zone. Jadi misal di sini ada di master ada banyak sekali apa namanya zone atau record, terus kita mau yang penting segera redundan zone ini aja, nah itu bisa. Tapi ini kita tambahkan semua satu-satu di sini biar apa ya, biar lengkap, karena memang ini semuanya dipakai ya. Mungkin cukup dari saya untuk sedikit pembahasan tentang DNS di Wandra UI. Cukup. Oh ya, ini tadi lupaan apa namanya topologinya lah. Jadi cara kerjanya begini, klien itu dikasih 2 DNS, yang mana NS1 dan NS2 tadi misalnya IP-nya ini. Jadi ketika nanti DNS masternya yang 01 ini misalkan collapse atau down, dia bisa langsung mencari ke DNS sebelahnya. Jadi karena dia kan sinkron terus ya, dia kan sinkron ketika kita nambah record di DNS master ya otomatis akan ada di DNS slave. Tapi kita nggak bisa nambah record dari DNS slave kecuali ketika DNS master ini mati atau apa namanya collapse gitu, terus waduh kok nggak bisa diselamatkan, terus kita mau bikin master lagi, DNS slave ini bisa dialihfungsikan menjadi master. Jadi nanti dialihfungsikan terus dia bisa nambah record, terus kita baru tambah lagi satu DNS slave yang akan menjadi slave dan dia akan menjadi master.
Mungkin itu saja. Mungkin itu saja dari saya. Ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.